Hello, my name is Jessica Adi. My name is Suherni. Nama saya Rio Setiawan. My name is Rizka Amanda. My name adalah Modifa Rinjani. We are from Group 3 and today we're going to talk about change management. So this is our contents about change management. There are 10 topics that we're going to talk about today. First one, what is change management? Grima Lizzie Jansen, 2018, defined change management as a structured approach to ensure the changes are thoroughly and smoothly implemented for achieving lasting benefits of change. The focus of change management is on the wider impacts of change, particularly on people as individuals and teams move from the current state to the future state. Therefore, change management emphasizes on the people side of change and targets leadership at all levels of an organization, including executive, senior leaders, middle managers, supervisors, and staff. Change management is the disciplines that guides how leaders prepare, equip, and support subordinates to adopt change successfully in order to drive organizational success and outcome. Organisasi bisnis seringkali memerlukan perubahan ketika menjalankan proyek atau inisiatif untuk meningkatkan kinerja, menangkap peluang, atau mengatasi masalah utama. Perubahan proses yang terjadi meliputi peran pekerjaan, struktur organisasi, dan jenis serta penggunaan teknologi. Pada akhirnya, bawahan harus mengubah cara melakukan pekerjaan mereka dengan merangkul dan mempelajari cara kerja baru atau inisiatif akan gagal. Next is type of change management programs. There are two types of change management programs, namely systematic organization-wide change initiative and specific internal change management or change control program. Systematic organization-wide change initiative involve an organization-wide transformation effort, while specific internal change management or change control program involve providing tools and processes to control daily operational or project-specific change. Jadi, systematic organization or wide change adalah transformasi skala besar yang mempengaruhi struktur perusahaan secara keseluruhan. Restrukturisasi atau kolaborasi pada dasarnya merupakan sebuah langkah menuju perubahan sifat perusahaan. Misalnya, berubah dari organisasi wirausaha yang sangat reaktif menjadi organisasi yang lebih memiliki perkembangan perusahaan yang lebih stabil. Perlu dicatat bahwa terlepas dari jenis perubahan yang dilakukan, perubahan ini memang mempengaruhi budaya organisasi dan sebagai hasil akhirnya mempengaruhi pola perilaku karyawan dan individu. Perubahan dalam kategori ini bersifat jangka panjang dan jika tidak direncanakan dengan baik dapat sangat mengganggu. Specific Internal Change Management atau Change Control Program digunakan untuk memastikan bahwa perubahan pada produk atau sistem diperkenalkan dengan cara yang terkontrol dan terkoordinasi. Ini mengurangi kemungkinan bahwa perubahan yang tidak perlu akan dimasukkan ke sistem tanpa pemikiran sebelumnya, memperkenalkan kesalahan ke dalam sistem atau membatalkan perubahan yang dibuat oleh pengguna perangkat lunak lainnya. Tujuan dari prosedur pengendalian perubahan biasanya mencakup gangguan minimal pada layanan, pengurangan kegiatan, dan pemanfaatan sumber daya yang hemat biaya yang terlibat dalam melaksanakan perubahan. Next is change management model. Change management is an important aspect of management that tries to ensure that a business responds to the environment in which it operates. Change is the result of dissatisfaction with the present strategies, for example, poor performance, failure to meet organizational goals, and etc. Leaders have to develop strategies to implement change because change does not happen by itself and it is essential to develop vision for a better alternative. Here are some of change management models. The ADKAR model. The ADKAR model is mainly intended to be a coaching and change management tool to assist subordinates through the change process within organization. ADKAR is a goal-oriented change management model that allows change management teams to focus their activities on specific business results, usually used for some of action steps like to build awareness, to create desire, to develop knowledge, to foster ability, and to reinforce change. Awareness of the need for change. Kesadaran yang timbul akan perlunya melakukan perubahan. Perubahan akan mudah dimengerti jika ada kesadaran yang timbul. Dan untuk menimbulkan kesadaran ini perlu bukti-bukti yang sangat kuat sehingga orang mau berubah. Beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain kondisi saat ini dan mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Apa resikonya jika perubahan ini tidak dilakukan? Apa visi yang hendak dicapai dengan adanya perubahan ini? Tujuan, waktu, impact, dan lain-lain yang dibutuhkan. Desire to participate and support change. Untuk berpartisipasi dan mendukung proses perubahan. Dalam perubahan yang dilakukan, umumnya karyawan akan terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok yang mendukung dan terbuka terhadap perubahan.
Manajemen dapat mengandalkan kelompok ini sebagai change agent perubahan. 2. Kelompok antara mendukung dan tidak. Semuanya tergantung bagaimana manajemen mengelola perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, tidak mendukung sama sekali. Mereka umumnya akan pindah ke tempat lain atau minta pensiun dini. Karena itu sangat diperlukan kemampuan untuk melihat faktor-faktor apa aja yang bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam perubahan. Ada 2 faktor, negatif dan positif. Untuk negatif, misalnya, memberikan ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan memberikan ketidaknyamanan baru yang timbul. Untuk yang positif, misalkan meningkatkan karir, meningkatkan insentif dan kompensasi, memberikan kepercayaan yang lebih besar, dan memberikan harapan yang lebih baik. Knowledge on how to change merujuk kepada proses pembelajaran yang timbul, termasuk mengenai informasi bagaimana melakukan perubahan. Orang itu perlu tahu masa depan yang bagaimana yang akan diciptakan dengan melakukan perubahan. Mereka perlu memahami dengan perubahan yang akan dilakukan, apa yang akan berubah, dan apa yang akan tetap seperti semula. Ability to implement required skills and behaviors merepresentasikan seberapa mahir seseorang dapat menerapkan kemampuan yang diperlukan dan bertindak dengan kemampuannya itu dalam proses perubahan. Karena bisa jadi, perubahan yang dilakukan sekarang ini akan menuntut perubahan terhadap cara melakukan sesuatu. Misalnya, adanya pengembangan hal baru, atau menggunakan kemampuan fisik yang berbeda, melakukan pekerjaan secara berbeda dan menerapkan cara bekerja yang baru, dan cara interaksi yang berbeda dengan kolega, pelanggan, atau supplier. Reinforcement to sustain change, kekuatan untuk menjaga perubahan yang terjadi. Ini adalah hal yang sangat penting dilakukan karena banyak perubahan terjadi hanya di awal-awal. Namun semakin lama dijalankan, semakin tidak jelas arahnya, tujuannya, dan perubahan yang hendak dicapai. Next is Lewin's 3 stages change model. There are 3 stages denoting the step-by-step. The first stage of change is unfreeze. Step involves preparing the organization to accept change is necessary, which involve breaking down the existing status quo before a leader can build up a new way of operating. The key to unfreeze stage is developing a compelling message showing why the existing way of doing things cannot continue. Leaders have to point out of the problems. After the uncertainty created in the unfreeze stage, the change or moving stage is where subordinates begin to resolve their uncertainty and look for new ways to do things. Subordinates start to believe and act in ways that support the new directions. When the changes are taking shape and subordinates have embraced the new ways of working, the organization is ready to refreeze. The outward signs of the refreeze stage are a stable organizational chart, consistent job description, and so on. Jadi pada proses unfreezing ini yang dilakukan adalah mulai menyadarkan karyawan tentang kebutuhan untuk berubah dan bersiap-siap untuk menghadapi perubahan. Unfreezing dapat dilakukan misalnya melalui instruksi langsung dari direktur utama di mana seluruh pihak berkomitmen untuk mendukung serta memonitor dengan ketat semua aktivitas yang terkait dengan perubahan atau implementasi program maupun sistem baru. Dan pada tahap moving merupakan tahap persiapan, mulai dari perencanaan SDM yang diperlukan, segala hal berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung juga dipersiapkan. Selain itu, mobilisasi tim juga sudah didefinisikan dan disepakati oleh fungsi-fungsi yang bekerja sama untuk mewujudkan proyek perubahan baik dari pihak perusahaan maupun konsultan. Begitu pula dengan rancangan jadwal kerja harus telah disepakati. Dengan demikian, hal-hal spesifik dan teknis realisasi proyek perubahan itu siap dijalankan. Rephrasing step pada proses ini yang dilakukan adalah tidak membuka peluang kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan cara-cara yang terdahulu. Jadi dia nggak boleh lagi pakai cara-cara yang lama. Segala permasalahan terkait perubahan harus langsung coba diatasi dan itu juga berkaitan dengan perubahan yang baru ini. Jadi udah diimplementasikan gitu. Next, number 3, Kotter 8 Steps Change Model, a model for understanding and managing change based on his experience in consulting with hundreds of organizations. His model is aimed at the strategic level of the change management process and is best interpreted as a vision for the change process, yaitu sebuah model untuk memahami dan mengelola perubahan berdasarkan pengalamannya berkonsultasi dengan ratusan organisasi. Modelnya ditujukan pada tingkat strategis dari proses manajemen perubahan dan paling baik diinterpretasikan sebagai visi untuk proses perubahan. Number 1, establishing a sense of urgency. Urgensi memotivasi bawahan dan menimbulkan rasa realisme sehubungan dengan perubahan tujuan usaha. Penting juga untuk mencapai chemistry yang tepat dan perpaduan di antara anggota tim dan memperhatikan tingkat komitmen emosional. Number 2, forming a powerful guiding coalition.
Membentuk koalisi pemandu yang kuat adalah hal yang paling diperhatikan dan mengumpulkan kekuatan manajemen senior dan pengaruh utama dalam suatu organisasi, mendorong kerja tim dan persatuan di seluruh proses. Number 3, creating a vision. Yaitu penciptaan visi ini berfungsi sebagai peta jalan untuk upaya perubahan mengembangkan strategi tentang bagaimana seseorang melakukan setiap fase perubahan. Number 4, communicating the vision. Pemimpin harus melibatkan pemberi pengaruh utama dari sebanyak mungkin aspek proses perubahan untuk dukungan individu mereka, berkomunikasi dengan jelas dan menyeluruh sepanjang prosesnya. Number 5, empowering others to act on the vision. Ini melibatkan menghilangkan hambatan perubahan, mengantisipasi dan melihat ke masa depan. Dan dengan fokus pada sistem perubahan dan struktur yang menolak perubahan. Pengambilan risiko juga didorong dalam bentuk kegiatan dan gagasan. Number 6, planning for and creating short-term wins, yaitu memecah inisiatif perubahan berlebih menjadi fragmen yang kecil dan dapat dikelola lalu diukur untuk penyelesaian dan keberhasilannya. Para pemimpin harus diberi penghargaan atas upaya mereka yang mengarah pada inisiatif perubahan secara keseluruhan. Number 7, consolidating improvements and producing still more change, yaitu fokus dipusatkan pada sistem perubahan, kebijakan, prosedur yang menghalangi visi, merekrut, mempromosikan, dan mengembangkan bawahan yang dapat mengimplementasikan visi. Number 8, institutionalizing new approach, yaitu memperjelas hubungan antara perilaku baru dan kesuksesan organisasi, pengembangan kepemimpinan. Number 4, JICS 10-step change model. Overall, JICS model approach to implementing change is from a relatively realistic point of view. Number 1, analyze the organization and the need for change, yaitu menilai organisasi dan menganalisis kebutuhan aktualnya untuk perubahan, apakah harus merubah produksi, marketing, budaya, atau yang lainnya. Number 2, create a shared vision and common direction, yaitu setelah kebutuhan aktual untuk perubahan ditetapkan, langkah kedua JIC mirip dengan langkah ketiga Kotter, yaitu melibatkan penciptaan atau merancang visi bersama dan arah bersama untuk mendorong perubahan. Number 3, separate from the past, yaitu menunjukkan pentingnya untuk memisahkan inisiatif perubahan saat ini dan apa yang telah dilakukan masa lalu, jadi tetap berfokus dan berpacu pada ke depan. Creative a sense of urgency, yaitu menciptakan urgensi pada visi dengan tujuan menimbulkan kewaspadaan dan kesadaran kepada semua pihak yang terlibat untuk bekerja dengan cepat dan benar terhadap perubahan untuk mencapai visi. Number 5, support a strong leader role, karena sangat krusial untuk seorang pemimpin yang berorientasi pada perubahan, maka ditujukan untuk memiliki tim yang dapat mendukung dan melaksanakan visi perubahan, karena apabila tidak ada dukungan, maka perubahan tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat terjalankan. Number 6, line up political sponsorship, mendapat dukungan dari manajemen senior dan pemberi pengaruh utama, atau dapat dikatakan seperti mencari koneksi atau relasi yang dapat membantu memajukan perubahan tersebut. Number 7, craft and implementation plan. Setelah visi dibuat, dukungan kepemimpinan dan manajemen telah diamankan, seseorang perlu memiliki keahlian dan membuat rencana implementasi. Number 8, develop enabling structure, yaitu menangkap aktivitas di sekitar perkembangan struktur pendukung, menghilangkan hambatan yang diperkirakan dapat menghalangi kemajuan inisiatif perubahan yang ada. Number 4, ada create a sense of urgency, menciptakan urgensi pada visi dengan tujuan menimbulkan kewaspadaan dan kesadaran kepada semua pihak yang terlibat untuk bekerja dengan cepat dan benar terhadap perubahan untuk mencapai visi. Number 5, support a strong leader role, karena sangat krusial untuk seorang pemimpin yang berorientasi pada perubahan untuk memiliki tim di sekelilingnya yang dapat mendukung dan melaksanakan visi perubahan, karena apabila tidak ada dukungan maka perubahan tidak dapat terjalankan. Number 6, line up political sponsorship, mendapatkan dukungan dari manajemen senior dan memberi pengaruh utama, atau dapat dikatakan seperti mencari koneksi atau relasi yang dapat membantu memajukan perubahan tersebut. Number 7, craft and implementation plan. Setelah visi dibuat, dukungan kepemimpinan dan manajemen telah diamankan, seseorang perlu mencari atau memiliki keahlian dan membuat rencana implementasi. Number 8, develop enabling structures,
menangkap aktivitas di sekitar, pengembangan struktur pendukung, menghilangkan hambatan yang diperkirakan yang dapat menghalangi kemajuan inisiatif perubahan yang ada. Number 9, communicate, involve people and be honest. Melibatkan penyebaran pesan yang jujur di antara agent of change dan recipient of change. Number 10, reinforce and institutionalize the change. Memperkuat inisiatif perubahan aktual dan kemudian setelah selesai, melembagakan perubahan, memastikan bahwa upaya tersebut berkelanjutan dan dapat dipertahankan dengan baik setelah perubahan upaya yang dilakukan. Next, the McKinsey 7S model. Model McKinsey ini diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di The McKinsey & Company pada tahun 1980. Model 7S ini dipecah menjadi 7 bagian, yaitu ada shared values, strategy, structure, system, staff, style, dan skills. Next, the McKinsey 7S model serves as a guide for organizational change by taking a holistic approach to company organization. Each of these parts is interdependent on one another, requiring managers to take into account all 7 factors for change to be successful. In other words, failing to pay attention to one of the factors can negatively affect the impact of one or more other factors. Model McKinsey 7S berfungsi sebagai panduan untuk perubahan organisasi dengan mengambil pendekatan secara holistik untuk organisasi perusahaan. Selain perubahan, model ini juga penting untuk mendiagnosis dan memahami organisasi, baik segi rasional maupun emosionalnya. Dibagi menjadi 7 bagian atau 7 faktor, yang masing-masing itu saling bergantung satu sama lain. Dengan ini, manajer harus mempertimbangkan 7 faktor agar perubahan berhasil. Next, shared value. Number 1, provides a sense of direction, which is a view of the long-term competitive position a company hopes to build over time. Number 2, a sense of discovery engages employees in the exploration of new competitive territory. Number 3, strategic intent provides a sense of destiny, which is emotional in nature and helps employees perceive themselves as inherently valuable. Terdapat 3 atribut. Pertama, memberikan arah yang merupakan pandangan posisi kompetitif jangka panjang yang diharapkan perusahaan untuk dibangun dari waktu ke waktu. Yang kedua, sense of discovery melibatkan karyawan dalam eksplorasi wilayah baru yang kompetitif. Yang ketiga, membantu karyawan memandang dirinya sebagai sesuatu yang berharga secara inheren. Contohnya Nestle. Nestle yakin bahwa untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang serta menciptakan manfaat bagi pemegang sahamnya, perusahaan harus menciptakan manfaat bagi masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai creating shared value. Manfaat yang Nestle berikan yaitu membantu ribuan petani meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian, lalu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menggunakan bahan baku dalam negeri. Strategy describes the general and specific plans for the allocation of resources over time to achieve goals. Resources are scarce, so strategy is important for determining where they can best be utilized. Menjelaskan rencana umum dan khusus untuk alokasi sumber daya dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang langka, jadi strategi penting untuk menentukan di mana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Contohnya Nestle. Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Structure refers to the way in which organizational unit relate to one another, regardless of whether the company takes an approach that is centralized, decentralized, top-down, bottom-up, etc. Struktur mengacu pada cara unit organisasi berhubungan satu sama lain, terlepas dari apakah perusahaan mengambil pendekatan yang terpusat, terdesentralisasi, top-down, bottom-up, dan lain-lainnya. Contohnya di PT Nestle Indonesia dipimpin oleh seorang manajer pabrik yang membawahi beberapa departemen seperti FICO atau Finance and Control, Human Resource, Engineering, Production, Training, dan sebagainya. Systems specifies the procedures, process, and routines that determine how work should be accomplished. Sistem yaitu menentukan prosedur, proses, dan rutinitas yang menentukan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Contohnya di Nestle ada sistem manajemen mutu Nestle, yaitu platform yang digunakan secara global untuk menjamin keamanan pangan sesuai dengan standar kualitas dan untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Staff refers to the number of personnel in an organization as well as their roles and titles. Staff mengacu pada jumlah personel dalam suatu organisasi serta peran dan jabatan mereka. Contoh di Nestle, seiring berjalannya waktu, terjadi tren perubahan teknologi dan penerapan teknologi pada pasar,
Untuk mengatasi transisi perubahan tersebut, Nestle selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya terlebih dahulu. Styles identifies the cultural style of the organization and the ways in which manager behave in achieving organizational goals. Style mengidentifikasi gaya budaya organisasi dan cara manajer berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya, hidup sampai dengan manajemen Nestle, serta prinsip kepemimpinan adalah komitmen dan tanggung jawab setiap orang di perusahaan Nestle. Nestle juga menerapkan asas profesional keterampilan dan juga melepaskan asal-usul SARA dari semua karyawan atau pekerjaannya yang di dalamnya. Itu merupakan kriteria utama maju dalam organisasi. Skills describes the specific capabilities and proficiency of employees as well as the organization as a whole. Skills menjelaskan kapabilitas dan kemahiran spesifik karyawan serta organisasi secara keseluruhan. Contohnya Nestle melakukan banyak riset dan pelatihan dalam pengembangan kemampuan karyawan serta semua karyawan mampu menciptakan inovasi baru di dalam bidang kesehatan, yang dimana mampu menaikkan kredibilitas perusahaan itu sendiri. Next, the focus of the McKinsey 7S model lies in the interconnectedness of the elements that The focus of the McKinsey 7S model lies in the interconnectedness of the elements that are categorized by soft SS and hard SS. Hard elements or hard SS: strategy, structure, systems. The hard elements are tangible, easy to identify, and easier for management to immediately influence, such as strategy statements, corporate plans, organizational charts, and other documents. Soft elements or soft SS: staff, skill, style, shared value. These elements are more difficult to describe because staff capabilities, corporate values, and culture are continuously developing and changing. The most common use of the framework are to facilitate organizational change, to help implement new strategy, to identify how each area may change in the future, improving the performance of a company. Application of the McKinsey 7S model. Step 1. Identify the areas that are not effectively aligned. Step 2. Determine the optimal organizational design. Step 3. Decide where and what change should be made. Step 4. Make the necessary change. Fokus dari model McKinsey 7S ini terletak pada keterkaitan elemen-elemen yang dikategorikan sebagai soft SS dan hard SS. Menyeratkan bahwa ada efek domino saat mengubah satu elemen untuk menjaga keseimbangan yang efektif. Hard elements atau elemen keras. Di dalamnya terdapat strategi, struktur, dan sistem. Unsur-unsur ini mudah diidentifikasi dan lebih mudah bagi manajemen untuk mempengaruhinya seperti rencana perusahaan, bagian organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya. Lalu ada soft elements atau elemen lembut. Di dalamnya ada staff, keterampilan, gaya, dan nilai bersama atau shared value. Elemen ini lebih sulit dijelaskan karena kapabilitas staff, nilai-nilai perusahaan, dan budaya yang terus berkembang dan berubah. Penggunaan kerangka kerja atau model McKinsey 7S yang paling umum yaitu untuk memfasilitasi perubahan organisasi, untuk membantu menerapkan strategi baru, kemudian untuk mengidentifikasi bagaimana setiap area dapat berubah di masa depan. Selain itu dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Berikut beberapa langkah penerapan model McKinsey 7S. Langkah pertama, identifikasi area yang tidak selaras secara efektif. Langkah kedua, tentukan desain organisasi yang optimal. Yang ketiga, tentukan di mana dan perubahan apa yang harus dilakukan. Yang keempat, lakukan perubahan yang diperlukan. I want to tell about change leadership. Change leadership itu sebalikannya atau kebalikan dari change management. Jadi itu biasanya itu dikaitkan dengan visi yang lebih besar, dengan pembentukan badan yang lebih luas dan lebih urgensi untuk perubahan di seluruh organisasi. The change leadership modelnya itu memotivasi anggota organisasi untuk menjadi dan memimpin perubahan, menggunakan pendekatan perubahan kolaboratif, kreatif, dan motivasional. Dalam change management, anggota itu dipandang sebagai subjek perubahan, sedangkan change leadership mereka menjadi penggerak dan agen perubahan. Ketika pemimpinan perubahan atau change leadership ini sedang dimainkan, para anggota organisasi diharapkan memiliki pola pikir entrepreneur yang mampu menangani masalah
dengan tangan mereka sendiri, membantu mendorong perubahan berkali-kali dan menciptakan solusi yang diperlukan untuk potensi ancaman. Singkatnya, yang membedakan kepemimpinan perubahan atau change leadership dari change management adalah tingkat fokus jumlah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pendukung serta ruang lingkup inisiatif, juga rangkaian pikiran dan keterampilan sangat beragam. Sementara manajemen perubahan itu menggambarkan perubahan sebagai hal yang dapat dikelola dan dikendalikan. Kepemimpinan perubahan atau change leadership melihatnya itu sebagai proses yang dinamis dan kreatif. Sementara yang satu melibatkan perencanaan yang matang untuk mengurangi kekacauan dan ketidakpastian, dan yang satu lainnya membutuhkan penerimaan atas kekacauan, kerentanan, dan ketidakpastian. Changing the way we think about change. Jika kita benar-benar mengubah cara berpikir kita tentang perubahan, kita perlu mengingatkan beberapa poin-poin penting. Poin-poin ini kayak meyakinkan kita bahwa kita dapat menggunakan keduanya, perubahan manajemen dan perubahan kepemimpinan atau change leadership, secara berdampingan. Nah, itu tuh ada 7. Yang pertama itu, change can be dynamic and static at the same time. Jadi itu sifat perubahan begitu kompleks sehingga sebenarnya dapat diartikan sebagai dinamis dan statis secara bersamaan. Karena itu, organisasi perlu memahami kesiapan perubahan untuk jenis perubahan tertentu. Beberapa keadaan masa depan yang diinginkan mungkin memerlukan kombinasi dari manajemen perubahan serta pendekatan change leadership. Yang kedua itu ada adaptive change and innovation is a race without a finish line. Jadi itu inisiatif kepemimpinan perubahan sebagai satu hal atau satu kali aja tuh hal itu beresiko menjadi tidak seefektif inisiatif manajemen perubahan yang dilakukan dengan cara yang salah, dengan orang yang salah, waktu yang salah, dan tempat yang salah. Kepemimpinan perubahan atau change leadership perlu menjadi pola pikir yang dapat meresap ke seluruh organisasi. Proses-proses manajemen perubahan atau itu pun bisa mendorong proses untuk change leadership. Yang ketiga, itu ada most conducted change initiative fail due to lack of long and short-term planning. Kayak dalam sebuah change leadership itu, perencanaan sangat diperlukan. Tentu sangat diperlukan sebuah perencanaan. Keterampilan manajemen proyek yang sejalan dengan inisiatif manajemen perubahan dapat berguna di sini. Kita mungkin perlu menganggap keterampilan ini jauh lebih serius dalam jangka panjang dan mungkin ingin kita akui. Maksudnya itu kayak lebih serius apa yang akan terjadi, apa yang akan kita planningkan untuk jangka ke depannya. Nah, selanjutnya itu yang keempat, yaitu the most change initiative fail because they never start. Yaitu inisiatif kepemimpinan perubahan memotong lebih dalam ke dalam organisasi inisiatif tanpa menggunakan program manajemen perubahan. Yaitu dia itu punya risiko prosesnya ini karena dia tuh kayak inisiatifnya kurang dan tidak pernah mau lebih tinggi, kayak dia nggak mau lebih tinggi atau lebih jauh dari yang lain. Lalu yang kelima itu ada change is the led from the top. Jadi itu karena pendekatan pemimpinan perubahan atau change leadership bertujuan untuk mengubah kolaboratif, tidak berarti kita semua itu tidak memerlukan tingkat komitmen yang sama. Jadi itu semua orang yang pada dalam sebuah perusahaan itu harus memiliki komitmen yang sama. Jadi dia bukan ada ya, jadi itu setiap puncak organisasi lebih tinggi berarti komitmennya lebih tinggi. Enggak kayak gitu. Jadi komitmen itu harus sama dari tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi itu kepemimpinan perubahan atau change leadership ini dia itu mencakup kerentanan dan hasil yang tidak pasti. Jadi jika manajemen pada sebuah perusahaan setengah berkomitmen pada proses tersebut,
hasilnya itu pasti lebih buruk daripada menggunakan proses manajemen perubahan rata-rata. Kayak misalkan dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa orang yang komitmennya kayak kurang. Dia menganggap posisi dia itu rendah, jadi dia berkomitmennya kurang, atau posisinya tinggi, komitmennya kurang. Jadi bakal lebih buruk hasilnya untuk sebuah perusahaan tersebut. Terus yang keenam itu ada different situation, call for different approaches. Jadi itu tidak setiap organisasi atau unit pada sebuah departemen mungkin cocok untuk inisiatif. Kepemimpinan perubahan atau change leadership ini dia itu memiliki beberapa upaya, bahkan mungkin benar-benar overkill. Kayak misalkan dia tuh ngebuat sebuah keputusan yang tepat tentang bagaimana kita akan berubah. Nah, tapi dia itu nggak sama sekali memikirkan situasi yang sedang terjadi dalam sebuah perusahaan itu. Tapi dia mikir gimana caranya sebuah perusahaan itu melakukan sebuah perubahan. Tapi dia nggak melihat situasi yang ada. Jadi itu malah kayak bukan dapat mengendalikan keadaan atau mengendalikan sebuah perubahan itu, tapi malah menghancurkan perubahan yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah change for the sake of change can be a sign of organizational neuroticism. Jadi meskipun seruan untuk perubahan adalah salah satu yang paling keras terdengar, kayak perubahan sebuah manajemen dan perubahan sebuah kepemimpinan itu biasa dilantangkan dengan keras, dalam langkah bisnis saat ini tuh kita perlu memahami bahwa terkadang hal itu bisa menjadi tanda manajemen yang buruk. Perusahaan yang mengalami perubahan skala besar membuka diri terhadap kerentanan atas kehancuran, karena biasanya sebuah perusahaan yang melakukan perubahan yang sangat besar itu konsekuensinya pun sangat besar. Jadi perubahan organisasi itu dalam perubahan organisasi dan perubahan manajemen or leadership, dia itu membutuhkan uang, waktu, serta sumber daya yang sangat banyak dan gak bisa diremehkan sama sekali. Lalu, embracing change in a healthy way. Jadi, perusahaan adalah kenyataan, namun kenyataan ini dapat dihadapi dengan menggunakan inisiatif manajemen perubahan dan upaya kepemimpinan perubahan, serta pendekatan yang lain. Jadi, kita dapat melihat perubahan dengan cara yang sehat ketika kita memahami peran kita sendiri di dalam sebuah organisasi itu, dan peran seluruh perusahaan dengan tingkat keterkaitan internal dan eksternal yang sehat tentang bagaimana menghadapi faktor eksternal yang berubah. Meskipun manajemen perubahan dan kepemimpinan perubahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing saat meminjam dari yang lain. Thinking about we conduct or approach to change in the first act, a true change leadership. Lalu selanjutnya itu ada change and leadership have been closely associated by leadership is the method to create useful change. The literature appears to suggest three defining aspects to leadership. First, leading the strategy of an organization. Two, developing and initiating leadership strategically in organization. Three, shorthand for describing the leadership at the top on an organization. These three terms appear to be blended together in theory. Cambridge, 1989, 5 until 15, suggests 4 factors. First is leadership involves a focus on internal and external factors in organization and is concerned with positioning the organization within its context. 2. Leadership involves greater degrees of complexity and ambiguity than leadership at other levels. 3. Leadership is multifunctional and integrative in comparison to other, more specialist roles in organization. 4. Leadership means leading through
others. Kotter and Schlesinger in Skelitsky and Edwards, 2015, 141 suggests the following technique for change management, which can link to leadership. First is education and commitment. Mendidik orang di atas perubahan dan karenanya mendapatkan komitmen untuk perubahan. Jadi itu bagaimana cara orang untuk melakukan mendidik sebuah sebuah organisasi di atas sebuah perubahan, dan dia itu bisa komitmen atas komitmen untuk perubahan yang akan datang dan akan dilaksanakan itu. Two is participation and involvement, melibatkan orang dalam perubahan. Tentu dalam sebuah perubahan itu harus ada orang-orang, karena perubahan itu nggak bisa sendiri, apalagi dalam sebuah organisasi. Bila sebuah perusahaan ingin melakukan perubahan manajemen atau perubahan leadership, itu harus melibatkan banyak orang dalam perubahan tersebut. Three is specialization and support. Itu memberdayakan orang melalui perubahan. Dalam sebuah perubahan kita pasti perlu SDM kan, sumber daya manusia. Nah, dari sini kita pun harus punya dukungan, fasilitas dan dukungan untuk melakukan sebuah perubahan. Fourth is negotiation and agreement. Itu negosiasi dengan menentang untuk berubah. Biasanya perubahan yang bisa dinegosiasi atau perubahan yang bakal kita tentang itu atau kita terima itu tuh perubahan yang misalnya kita kurang setuju kah, atau ada beberapa hal yang kayak kurang pas atau gimana, itu perlu untuk dinegosiasi kah atau ditentang kah atau langsung diberi kesepakatan untuk perubahan tersebut. Lalu yang kelima itu manipulation and cooperation, atau menggunakan kekuasaan dan politik untuk mengontrol mereka yang terlibat dalam proses perubahan. Ini sering banget digunain karena kayak apabila kita punya kuasa atau apabila kita punya gelar, apabila kita punya posisi, pasti kita gampang atau mudah untuk mengontrol sebuah perubahan atau proses perubahan. Dalam sebuah organisasi biasanya bagian atas mudah sekali untuk mengontrol atau menggunakan posisi mereka untuk ngelibatin di dalam proses perubahan tersebut. And the last is implicit and explicit coercion. Itu menggunakan ancaman dan hukuman untuk mengontrol proses perubahan. Seperti apabila perubahan yang akan dilakukan dalam sebuah perusahaan itu pasti ada beberapa yang pro dan kontra. Nah, kalau kita biasanya banyak kayak mostly orang setuju dan beberapa ada yang nggak setuju, itu pasti kita pasti akan melakukan pengancaman atau hukuman untuk ngontrol proses dari perubahan tersebut. Kayak misal perubahannya itu bikin orang kayak kurang setuju, atau kayak perubahan peraturan biasanya kan, itu kalau misalnya melanggar pasti bakal ada ancaman atau hukuman untuk yang melanggar, seperti itu. I want to show you about culture change. What is adaptive organizational culture? It's one that enables an organization to adapt quickly and effectively to internal and external pressure for change. A corporate culture that consistently supports a positive psychology and environment will ensure that workforce will be more resilient against stress. Yakni bagaimana sebuah bisnis tetap berjalan secara efektif meskipun ada perubahan internal maupun eksternal. Ketika bisa beradaptasi, maka disebut organisasi yang adaptif dalam mengatasi perubahan dan tantangan. Culture is neither right nor wrong, does it always change. Sometimes, what needs to change is the way business is done to adapt to culture rather than trying to change the personality of a organization employees. Culture change is about helping assessing culture acquired and the value and behavior necessary to successfully adapt to whatever pressure the organization is facing to make purpose change. Perubahan budaya adalah suatu cara tentang membantu budaya yang ada memperoleh nilai untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan yang diusulkan.
di mana perubahan ini merupakan suatu transformasi dari keadaan sekarang menuju keadaan masa depan, dengan keadaan yang sudah pasti menjadi lebih baik, yang berorientasi pada kebutuhan atau keinginan untuk membuat kondisi menjadi lebih baik. Why culture change is difficult? There are a number of reasons why people resist change, which should be addressed by management. Tidak semua dari rencana perubahan organisasi dapat berjalan dengan baik. Banyak sekali penolakan-penolakan pada perubahan. Umumnya terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai atau kebiasaan seseorang atau kelompok. Reason for resisting change at the individual level. A. Habit. The change will change habit. Kebiasaan, perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam hidup ketika dihadapkan perubahan biasanya sulit untuk melakukan perubahan tersebut. B. Fear of the unknown. The uncertainty of the converting what is known to something unknown. Ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Biasanya perubahan menimbulkan ketidakpastian karena bergerak dari situasi yang pasti menuju situasi yang tidak pasti, sehingga biasanya orang akan takut pada dampak yang merugikan dirinya. C. Needs for security. The usually for poorly performing and competitive people resisting change. Hilangnya status atau rasa aman. Perubahan pekerjaan yang bersifat menekan karyawan akan dapat memunculkan keraguan pada dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan sebagaimana seharusnya. Seperti adanya teknologi, di satu sisi akan mempercepat proses kerja, namun di sisi lain akan mengurangi jumlah pekerjanya. D. Selective attention and retention. Hear only what they want to hear. Persepsi yang selektif. Seseorang biasanya membentuk dunianya melalui persepsinya. Biasanya mereka akan mengabaikan informasi yang mengganggu dunianya yang telah mereka bangun. E. Economic level. If the economy has a large enough impact, the chance to change will be stronger. Level ekonomi. Perubahan akan menimbulkan penolakan apabila berakibat pada berkurangnya pendapatan yang selama ini telah mereka peroleh, seperti berkurangnya penghasilan, gaji yang tidak sesuai harapan, atau lainnya. At organizational or group level. A. Threats to power and influence. Disturbing the organization. Penolakan yang terstruktur. Dalam organisasi, biasanya ada struktur, tugas, dan lainnya. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. B. Focus of change. If one part is to be changed, that the other part will also have effect. Perubahan organisasi tidak mungkin terjadi jika hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Seperti ketika sebuah organisasi mengubah proses kerja dengan teknologi, tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan biasanya sulit berjalan lancar. C. Social disruption. Initial work group. Walaupun ketika individu setuju dan menginginkan perubahan, namun norma atau kelompok juga berpotensi dalam menghambatnya. D. Resource limitation. Threat to resources. Beberapa kelompok mengendalikan sumber daya besar, sehingga seringkali melihat perubahan organisasi sebagai sebuah ancaman. E. Lack of trust. Trust is a vital tool to have when running a successful business. Kepercayaan adalah suatu keharusan dalam sebuah organisasi, di mana ada kepercayaan menyebabkan kerendahnya resistensi atau menolak perubahan. Solution for resistance. 1. Communication. The logic of change. Komunikasi yang baik. Manusia akan rela melakukan perubahan jika perubahan itu akan menguntungkan dirinya, melalui logika bukan dengan doktrin. Contohnya, komunikasi budaya dan etos kerja baru dapat menguntungkan organisasi yang pada akhirnya menguntungkan karyawan secara keseluruhan. 2. Participation. A sense of belonging. Setiap individu biasanya memiliki sense of belonging atau sense of crisis. Karena pada umumnya individu yang ikut merubah sangat jelas tidak akan resisten terhadap perubahan.
karena telah dibuat secara bersama-sama. Contohnya, saat akan membuat perubahan yang baru, diharapkan untuk semua orang terlibat dalam memberikan masukannya. 3. Negotiation. Negosiasi bisa dilakukan ketika terjadi resisten kecil ataupun besar, yang cukup mempunyai pengaruh. Contohnya, jika ada penolakan kembali, maka dilakukan win-win solution antara pihak karyawan dengan perusahaan. 4. Coercion. Using the power. Cara ini merupakan cara terakhir, jika tidak ada cara lain yang berhasil untuk menggiring ke dalam perubahan, dan biasanya dilakukan menggunakan power, bahkan ancaman. Contohnya, menerapkan suatu aturan hukum seperti undang-undang di perusahaan secara paksa. Pemahaman pada aspek resistensi bukan hanya perlu bagi agent of change, tapi bagi semua anggota organisasi. Pertama, karena perubahan akan terus terjadi di masa akan datang. Kedua, karena resistensi biasanya bersifat natural, yang tanpa disadari karena respon yang natural, kita tanpa sadar menolak perubahan itu. 5 Steps to Culture Change. Microsoft Case Study. Microsoft key emission of the One Engineering System, One EST, which was founded in 2014 to empower every engineer with the best available tools. Over the next few years, as the progress was made, the team found that needs a Microsoft engineering organization were more complex than initially perceived, leading to aborting its effort to accomplish a full culture change. Pada dasarnya, manusia bereaksi sama terhadap perubahan, terlepas dari senioritas pekerjaan ataupun aspek lainnya. Sebagian besar inisiatif perubahan dimulai dengan sekelompok orang yang sangat senior bertukar pikiran lalu melanjutkan pembuatan strategi yang mengesankan. Step 1. Clarify the way. What is the problem you're trying to solve? How do you know its problem? What will be consequent if you didn't fix it? What are you hoping to achieve? How will you know if you've fixed it? Start defining to me the impact and the payoff. Perubahan pada dasarnya tantangan semua manusia. Risiko terbesar hampir tidak pernah bersifat teknis ataupun anggaran. Dengan kita asumsikan bahwa pemimpin perusahaan baru saja memutuskan perubahan yang strategis, yang sudah pasti akan membutuhkan pergeseran budaya utama. Step 2. Listen before you talk. Before you can effectively communicate and change, you need to understand your team and what motivates them. Do then think the current process and output are good enough, or are they eager for change? What area are currently most frustrating or painful? Setelah mengidentifikasikan mengapa perubahan itu diperlukan, selanjutnya mendengarkan masukan atau feedback dari yang lainnya, di mana perubahan adalah tentang bagaimana meminta orang lain untuk mengambil resiko. Step 3. Keep it simple. At this point, you'll be ready to communicate the change in a way tailored to your people. The clear direct language leaves less room for confusion or misinterpretation. Pada dasarnya, komunikasi perubahan dukungan dari level atas ke bawah sangat diperlukan. Komunikasi harus dibuat semudah mungkin agar mudah dipahami, karena bahasa biasanya secara tidak langsung menyisakan sedikit ruang kebingungan atau salah tafsir. Step 4. Build a shared language. How will you get everyone on the same page working together? Build a shared language help people and team understand one another. Discuss the challenging topic and take ownership over the change. Membangun bahasa bersama, membantu individu dengan tim, membantu memulai memahami satu sama lain. Misalnya, bagaimana menjadi lebih baik dalam mendengar, menerima, dan menghadapi feedback, sehingga meningkatkan akan komunikasi yang sehat. Step 5. Celebrate the small wins. Culture change is a short sprint. How will you measure progress and conclude you're on the right track, especially when the people are working in new ways and aren't sure they do it right?
Pada dasarnya, perubahan budaya terjadi secara bertahap. Inilah sebabnya tim One West di Microsoft mendorong tim untuk saling menghargai. Contohnya, budaya positif. Tidak perlu merayakan kemenangan kecil dengan pesta yang besar ataupun bonus yang besar. Misalnya seseorang atasan senior saat rapatnya mengatakan pada karyawan, selamat kinerjanya yang meningkat, tolong dipertahankan. No one to tell you about why change program don't produce change. Although senior managers understand the necessity of change, they after understanding what it takes to bring it about. They assume that corporate renewal is the product of company-wide change program, and that to transfer employee behavior, they must alter a company's formula structure. Change programs are, in fact, the greatest obstacles to successful revitalization. And formal structure is the last thing a company should change, not the first. Maksudnya itu, meskipun manajer senior memahami perlunya perubahan, mereka sering salah paham tentang apa yang diperlukan untuk mewujudkannya. Misalnya, mereka suka berasumsi bahwa pembaruan perubahan adalah produk dari program perubahan di seluruh perusahaan. Dan untuk mengubah perilaku karyawan, mereka harus mengubah struktur formal perusahaan tersebut. Program perubahan pada kenyataannya merupakan hambatan terbesar untuk revitalisasi yang sukses. Dan struktur formal adalah hal terakhir yang harus diubah perusahaan, bukan yang pertama. Now, I want to tell you about a key factor for successful change management. First, itu ada plan. Make sure any undertaking, no matter its size or impact, is realistic, measurable, and achievable. Start with the end in mind. Maksudnya itu, mulailah dengan memikirkan akhirnya itu gimana. Membuat rencana sesuai dengan tujuan si perusahaan itu secara keseluruhan, dan pastikan bahwa semua staf dalam perusahaan tersebut juga melihat maksudnya memandang perubahan itu dengan tepat maksud saya, kemana arah organisasi melalui proses perubahan tersebut. Contohnya, perubahan yang terjadi pada PT KAI dilatar belakangi oleh rencana pemerintah yang akan mendatangkan perusahaan swasta untuk masuk dalam industri perkeretaapian Indonesia, sehingga persaingan dalam memberi pelayanan terbaik akan terwujud dan monopoli perusahaan yang terjadi akan berakhir. Communicate. There is no perfect or foolproof way to communicate change within a business setting, but there are a few rules to remember, such as keep it simple. Artinya, hindari penggunaan bahasa yang tidak perlu. Jelaskan kepada staf dan pemangku kepentingan apa yang akan berubah dalam keterlibatan mereka di dalam perusahaan. Be open and prompt. Artinya, jika pengumuman tertunda, kemungkinan rumor dan kebocoran yang salah akan meningkat. Jadinya, pastikan bahwa semua staf dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan valid. After that, perilaku kuantitas versus kualitas. Yang artinya penting untuk memastikan bahwa apa yang dikomunikasikan kepada staf dan pemangku kepentingan penting dan menarik. Informasi yang tidak signifikan akan membuat mereka jadi kebingungan. This is open communicate channels, yang artinya pastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mengajukan pertanyaan, menyuarakan pendapatnya, dan membuat rekomendasi gitu. Contohnya, PT KAI melakukan pengintegrasian informasi antara unit
EPMC beserta direktur utama dengan siklus komunikasi yang dipilih, yaitu diskusi. Third, integrate. If change in an organization is related to merger or acquisition or something equally beyond the control of a manager, then it is best to ensure that staff and stakeholders do not feel excluded from the change process. Maksudnya, jika perusahaan dalam organisasi terkait dengan merger atau akuisisi atau sesuatu yang berada di luar kendali manajer, maka pastikan bahwa staf dan pemangku kepentingan tidak merasa dikecualikan dari proses perubahan tersebut. Contohnya, di dalam diskusi perubahan PTKI, di dalam diskusi tersebut, unit EPMC diikut sertakan. Fourth, motivate. Ensure your organization finds a way to connect with its staff and provide motivation for staff to continue working and contributing to the business. Maksudnya, pastikan organisasi menemukan cara untuk terhubung dengan semua stafnya dan memberikan motivasi kepada staf tersebut untuk terus bekerja dan berkontribusi pada bisnis. Petinggi di dalam perusahaan memotivasi kepada stafnya kalau misalnya tuh kalian bisa mengikuti perubahan di dalam perusahaan ini gitu, kayak meyakinkan kalau misalnya mereka bisa melaksanakannya dan melewatinya. Fifth, be confident. A change process needs to be organization-wide, so have faith in the change being implemented and show your trust by limiting opportunities for staff to revert to their old habits. Maksudnya, proses perubahan perlu dilakukan di seluruh organisasi. Jadi, percayalah pada perubahan tersebut dan tunjukkan kepercayaan dengan memberikan batasan kepada staf untuk kembali ke kebiasaan yang lama. Nah, contohnya itu pemerintah Indonesia percaya pada perubahan di dalam PT KAI dalam memberi pelayanan terbaik akan terwujud dan monopoli perusahaan yang terjadi akan berakhir. 6. Manage the workload. Change can be a lengthy process, so ensure that people are supported, expect delays, and deficiencies. Maksudnya, perubahan merupakan proses yang panjang. Jadi, pastikan bahwa untuk mendukung orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut dan pikirkan kalau misalnya ada sesuatu yang delay atau kekurangan. 7. Evaluate. Ask for feedback from staff and make any required revision to the original plans. Change should be flexible where necessary to protect the business, its staff, and its brand. Ya, evaluasi dapat terjadi dalam berbagai cara dan berbagai tahap. Pilih alat evaluasi yang mana bekerja secara efektif untuk perusahaan. This is the end of our presentation. Thank you for your attention.